Halo, saya adalah Ihsan Fatoni, mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Transfer. Saya mendapat tugas dari Pak Dono selaku pengampu manajemen keuangan internasional mengenai risk dan return. Apa itu sih risk? Di situ ada resiko yang dihadapi oleh MNC, sedangkan return adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh MNC. Itu adalah salah simpelnya. Untuk sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardi. Hai, saya Ardi Satyawan. Di sini saya akan menjelaskan resiko apa saja yang akan dijelaskan oleh MNC, kemudian bagaimana mengukur resiko tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh slide berikut ini. Return adalah tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor. Investor membeli saham atau obligasi. Dua bentuk pengembalian yang diajukan adalah pembayaran bunga dan keuntungan modal. Sistem tidak keinginan yang berkaitan risiko yang dihadapi perusahaan. Untuk mengurangi risiko bisa menurunkan portofolio, yaitu dengan mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai investasi. Selain menggunakan portofolio, bisa melakukan diversifikasi, yaitu dengan menyebar portofolio di berbagai investasi tidak hanya dalam satu perusahaan, tapi melakukan portofolio dalam berbagai perusahaan. Sifat risiko positif dan negatif. Risiko positif adalah dampaknya memberikan, risiko negatif adalah dampaknya memberikan kerugian. Misalnya dalam nilai tukar. Induk perusahaan menggunakan dolar, sedangkan anak perusahaan menggunakan yen. Apabila yen melemah, maka induk perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena risiko nilai tukar. Dan itu adalah risiko positif. Sebaliknya, apabila yen menguat, maka induk perusahaan akan mengalami kerugian apabila induk perusahaan tersebut menarik uang dari anak perusahaan. Secara umum ada dua, yaitu risiko khas dan risiko pasar. Risiko khas adalah risiko yang mempengaruhi perusahaan dan biasanya risiko tersebut bisa didiversifikasikan. Risiko pasar adalah risiko ekonomi makro yang mempunyai pengaruh secara keseluruhan atau risiko sistematis. Jadi, dengan mengetahui risiko dan return, maka manajemen perusahaan bisa mengambil keputusan dengan baik. Sama risiko yang akan dihadapi oleh MNC menurunkannya. Yang pertama, risiko suku bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi variabilitas return investasi. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik. Maka jika suku bunga meningkat, maka harga saham akan turun. Kemudian, risiko pasar. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif yang diakibatkan oleh perubahan atau pergerakan variabel pasar seperti tingkat bunga, kurs valuta asing, saham, dan komoditi. Kemudian, risiko inflasi disebabkan karena inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang diinvestasikan. Oleh karenanya, risiko inflasi biasa disebut juga dengan risiko daya beli. Jika inflasi mengalami peningkatan, investor biasanya menuntut tambahan premium inflasi untuk kompensasi penurunan daya beli yang dialaminya. Kemudian, risiko bisnis, risiko dalam menjalankan bisnis dalam suatu jenis industri. Kemudian, risiko finansial, risiko yang berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan hutang dalam pembiayaan modalnya. Semakin besar proporsi hutang yang digunakan perusahaan, semakin besar risiko finansial yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian, risiko likuiditas, risiko yang berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin cepat suatu sekuritas diperdagangkan, semakin liquid sekuritas tersebut, dan sebaliknya. Semakin tidak liquid sekuritas tersebut, maka akan semakin besar pula risiko likuiditas yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian, risiko nilai tukar mata uang berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang negara lain. Yang terakhir, risiko negara atau disebut juga sebagai risiko politik berkaitan dengan kondisi kepolitikan suatu negara. Bagi perusahaan yang beroperasi di luar negeri, stabilitas ekonomi dan politik negara berkaitan penting untuk diperhatikan guna menghindari risiko negara yang terlalu tinggi. Untuk mengukur risiko, bisa menggunakan varians dan standar deviasi. Risiko investasi tergantung pada sebaran hasil yang memungkinkan. Varian adalah nilai rata-rata deviasi kuadrat dari rata-rata ukuran kerentanan. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Nah, itu tadi penjelasan menurut kelompok kami mengenai risk and return. Boleh. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang menempuh manajemen keuangan internasional. Sampai jumpa.